Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDN 1 Lemnapu, Bapak Ahmad Sepedi SPDN, Pak kan buat serta buat Bapak Ibu Dewan pakai Guru yang kok hadir di sini yang saya clip sayangi. on. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman yang telah Ia berikan. Kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Tak lupa juga kita sampaikan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini Selasa Rabu 5 Juni 2024 kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan guru berbagi budaya positif terkait dengan tugas calon guru penggerak yang sedang dilaksanakan oleh Bapak Ahmad Sumartono yang mengangkat tema diseminasi harus budaya langsung satu positif jam aksi Pak. nyata Paulu 1.4. Untuk membuka acara diskusi kita hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah menyanyikan Iya, Pak. lagu Siap. Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara selanjutnya kepada Bapak Kepala Sekolah menyampaikan sambutnya. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi pun, Ya pun. kalau Nabi pun jawabnya punnya begini. Nabi pun, Ya pun. kita budayakan juga dengan anak-anak kita. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak Ahmad Sumartono sebagai calon guru penggerak, juga Ibu Dewi Sarmika yang juga sedang bersama-sama menjadi calon guru penggerak. Bapak Ibu yang sudah lulus guru penggerak juga luar biasa, dan Bapak Ibu calon-calon guru penggerak berikutnya yang akan melanjutkan perjuangan kawan-kawan juga. Artinya mudah-mudahan ke depannya ada kesempatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini di tengah kesibukan masing-masing kita masih menyempatkan diri untuk hadir memenuhi
undangan dari Bapak Ahmad Sumartono mendukung beliau dalam rangka salah satu tugas mereka sebagai calon guru penggerak, yaitu melakukan diseminasi atau melakukan Pengimbasan. pengimbasan terkait dengan budaya positif. Hari ini Bapak Ahmad Sumartono akan berbagi dengan kita, mengimbas dengan kita, berbagi praktik baik terkait dengan budaya positif. Tapi karena judulnya diskusi, artinya Pak Ahmad Sumartono tidak menjadi pemateri tunggal, melainkan beliau mengajak kita berdiskusi. Berdiskusi itu artinya dua arah. Beliau menyampaikan, kita mendengar. Kita boleh menyampaikan usul, beliau mendengar. Masing-masing saling mengisi, itu baru disebut diskusi. Kalau beliau menyampaikan, kita manggut-manggut, itu bukan diskusi. Beliau menyampaikan materi, kita gege. Yang benar itu nanti silahkan ibu-ibu mau bertanya, boleh menyumbang pendapat, boleh Pak? Boleh. Boleh. Boleh banget. Demi bagaimana sih budaya positif? Ya, budaya positif. Nah, terkait dengan budaya positif Bapak Ibu, mudah-mudahan ini akan juga menjadi budaya kita bersama. Ya, jadi budaya positif sebenarnya muaranya tidak hanya murid, tapi juga guru. Mulai dari guru, mulai dari kita berbudaya positif. Ya, bagaimana? Jadi nanti kalau itu ada budaya-budaya positif yang kita rumuskan, itu berlaku untuk semua. Kami yakin bahwa datang pagi itu adalah benar, dan kami meyakini itu, maka kami berjanji untuk selalu datang pagi. Itu budaya positif murid kan? Nah, gurunya kalau nggak datang pagi, kira-kira muridnya datang pagi ya? Nah, berarti berlaku untuk kita kami meyakini kalau meninggalkan tempat itu wajib meminta izin. Murid kalau mau keluar kelas, karena dia sudah meyakini sudah ada budaya positif yang akan dilakukan di kelas, maka pasti dia akan pamit. Kalau ada guru, pamit dengan guru. Kalau ada ketua kelas saja, guru pas lagi ada, pamit dengan ketua kelas. Tentu itu berlaku juga buat kita. Kalau ada pimpinan pamit, kalau ada pimpinan pamit sama kawan. Banyak hal. Artinya ini pisau bermata dua, ini berlaku untuk siswa, berlaku juga untuk kita. Jadi silakan diskusikan dengan baik. Selamat Pak Ahmad Sumartono laksanakan kegiatan ini. Saya minta tidak sekedar seremoni, ya, tidak sekedar untuk dibicarakan saja, tapi jadikan ini konsep. Nanti kita bawa di kelompok yang lebih besar, di kombelnya sekolah. Saya anggap ini kombel beberapa orang mendukung Pak Ahmad Sumartono dan Bu Dewi. Tapi besok dan lusa kita kumpulkan 35 guru. Nah, di kombel itu kita sepakati lagi. Nanti di kelas-kelas masing-masing sepakati. Kemudian secara umum di sekolah disepakati sama. Jadi budaya positifnya sekolah. Kalau itu yang kita lakukan, maka saya yakin budaya ini akan terlaksana dengan baik. Jadi tidak boleh corongnya satu arah, tetapi harus banyak arah. Saya kira itu. Silakan berdiskusi, mengambil kesimpulan, rekomendasi, tapi saya minta izin tidak bisa mengikuti sampai akhir karena kebetulan ada tugas lain, tetapi saya tetap memantau. Silakan laksanakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini tidak hanya baik bagi Pak Ahmad Sumartono, tapi baik dan semangat juga buat kita semua. Sekali itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ahmad Sumartono untuk menyampaikan materi hari ini selaku calon guru penggerak. Izin Pak Ais. Silakan. Saya tunggu dulu sampai habis. Siap Pak.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabarnya? Semua sehat? Alhamdulillah. Oke, luar biasa ya. Baik, yang pertama-tama tentunya saya mengajak mari kita selalu memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul memenuhi undangan kami berdua Bu Dewi ya dalam rangka diseminasi atau pengimbasan budaya positif di sekolah kita Indonesia Tua Mengaku. Salawat serta salam tidak lupa juga semoga selalu terlimpahkan keharibaan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah atas kesempatan yang diberikan kepada saya, bantuan baik moral maupun materi spiritual kepada saya, sehingga kegiatan ini sampai hari ini masih bisa kami laksanakan dengan baik. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sampai saat ini juga luar biasa dukungannya, bantuannya kepada kami, terutama kepada saya pribadi, masih setia mau mendengarkan ya, sampai hari ini masih mendengarkan kami, memberikan materi sebagai tugas kami sebagai calon guru penggerak di angkatan 10 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berdiri di sini bukannya menggurui, mohon izin ya, saya tidak menggurui. Bukan menggurui Bapak Ibu, tidak. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dapat ya, menyampaikan apa yang saya dapat. Kami berdua berdiri dapat dari calon guru penggerak kemarin dari modul 1.1 sampai sekarang ini berakhir di 1.4. Nanti masih ada lagi modul 2.1 sampai selanjutnya sampai modul 3. Ya masih mungkin sampai Oktober nanti. Ya. Selanjutnya Bu Dewi, saya menyampaikan materi ini pertama berkenaan dengan diseminasi budaya positif. Kalau apa sih diseminasi? Diseminasi itu pengimbasan ya. Penularan kepada teman-teman bahasa ini ya, bahasa mudahnya, simpelnya memberikan materi apa yang kami dapat. Ini saya Bapak Ibu yang masih kenal ya, Insya Allah kalau di fotonya ganteng, nanti kalau di luarnya ya ya baik. Konsep utama budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar ya. Kita ini di awal dulu pernah kami sampaikan waktu penyebaran visi, guru itu harusnya seperti seorang petani atau pekebun. Jadi dia, anak-anak kita ini ibarat bibit ya, ibaratkan adalah bibit tanaman yang kita rawat dari mulai penyemaian sampai dengan panen, memberikan yang terbaik ya, memberikan yang terbaik. Kalau kata kecap bambu ya, ibarat anak saya katanya. Ya, ibaratkan tanaman kedelainya adalah anak dia sendiri. Ya, seperti itu. Ya, anak-anak kita ini adalah kita ibaratkan sebagai bibit yang kita rawat dari masih berupa bibit sampai panen. Selanjutnya disiplin positif di sekolah kita ini sebenarnya sudah banyak yang kita lakukan. Ya, sebenarnya sudah sangat jalan ya, Bapak Ibu. Ini juga sudah diberikan sebagai materi ini oleh Ibu Siti Marliah dan Ibu Bu Yuyun ya, Bu Yuyun juga Bu Rianingsih waktu itu sudah diberikan masalah disiplin positif ini. Kemarin juga ditambahkan oleh sama Bu Dewi. Nah ini disiplin positif banyak, yang terutamanya adalah nanti kita merubah cara-cara kita, bagaimana sih kita seharusnya menangani atau menyelesaikan masalah dari siswa kita yang mempunyai masalah. Sebaiknya seperti apa? Baik. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti panjang lebar kita bahas.
Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah merupakan pembelajaran yang dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Itu ada kurang F-nya ya, ini kurang E-nya ya. Diferensiasi. Paradigma baru dalam pendidikan yang bertujuan menekankan pada pengembangan keterampilan seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, literasi digital untuk menunjukkan profil Pancasila. Ini profil pelajar Pancasila. Jelas ada 6 elemen kalau bahasanya dulu ya. Ada 6 elemen. Pertama adalah apa? Beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, ini paling atas pertama. Oke, selanjutnya adalah berkegiatan global, bergotong royong, kreatif, belajar bernalar kritis ya, atau berpikir kritis. Terakhir adalah mandiri. Nah, ini sudah berkali-kali kita sampaikan sebenarnya. Saya ulangi, disampaikan oleh Bu Siti, Bu Yuyun maupun Bu Delsi. Kemarin ditambahkan lagi oleh Bu Dewi Sartika. Pembelajaran dengan paradigma baru. Baik, ini mengenal, menghargai budaya, ya. Oke, silakan. Komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan menjawab pengalaman, tindakan berkeadilan sosial. Selanjutnya adalah akhlak beragama, ini yang ke elemennya beriman atau berintak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini dia nih. Para mulia itu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada negara. Saya masih ingat kata Bu ini kemarin, Bu Penny. Ini dulu yang pertama. Kalau ini sudah berhasil, yang insya Allah yang lain yang ikut. Ya benar sih. Ya. Pertama itu ini dasarnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini tujuannya sebenarnya utamanya. Baik. Selanjutnya adalah pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, regulasi diri, kolaborasi, kepedulian, berbagi, ini gotong royong, ini mandiri. Selanjutnya adalah berpikir kritis atau bernalar kritis. Ya. Selanjutnya adalah terakhir adalah kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal dan sebagainya. Ini elemen-elemen di profil pelajar Pancasila ini yang diharapkan didapatkan oleh murid-murid kita nantinya. Oke, selanjutnya Bu Dewi. Nah, ini Dr. William Glasser melalui choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang meluruskan adalah kontrol guru mengontrol murid. Ini nggak bisa, Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengontrol seorang, ya. Kita tidak bisa mengontrol seorang, bahkan anak kita sendiri, ya. Bahkan seorang anak kita sendiri, ya, tidak bisa kita kontrol. Karena kita tidak bisa mengontrol murid, harus ada dorongan sendiri dari murid. Kalau kata Bu ini kemarin, dorongan ekstrinsik dan intrinsik. Dan dorongan dari dalam dan dorongan dari luar. Baik, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Misal rujukan nasihat jika terlalu dalam bisa teman tidak mandiri. Ini kalau saya simpulkan ini sih ada dalam reward dan punishment. Masih kan, Bapak Ibu? Reward dan punishment. Ada masih kan? Reward itu apa? Reward? Hargaan. Punishment? Hukuman. Reward dan punishment ini berkaitan. Saya kaget kemarin, ya Bapak Ibu, di penjabaran dari Bu Nyoman, salah satu instruktur kami, penghargaan itu bisa menjadi sebuah hukuman. Kaget saya. Jadi hadiah, penghargaan itu bisa menjadi hukuman kepada anak murid. Oh, setelah dijelaskan, benar memang. Mengapa? Ternyata kalau kita memberikan banyak penghargaan, hadiah kepada murid itu, yang terjadi adalah murid itu akan jadi ketergantungan, membunuh karakter. Tidak ada perubahan dalam diri murid tersebut dari dalam. Dia harus mikirnya, kalau saya dapat hadiah, nanti saya dapat mau saya belajar misalnya, mau saya berbuat baik misalnya. Kalau dia dikasih hadiah, kasih penghargaan. Nah, makanya saya lagi, penghargaan itu ternyata bisa menjadi sebuah hukuman. Ya. Dan ternyata juga penghargaan itu tidak efektif. Tapi boleh nggak Pak sebenarnya? Boleh. Boleh aja. Sangat boleh ya.
kita berikan penghargaan ya sebagai bentuk dari sebuah prestasi misalnya, atau yang dia berbuat baik, boleh, tapi tidak efektif kalau untuk menjadi sebuah dorongan. Baik, dorongan ekstrinsik dan intrinsik tadi. Terus Bu Dewi. Nah ini stimulus respon, teori kontrol dari William Glasser tadi ya. Pertama adalah stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama. Tidak, kebutuhan kita itu pasti berbeda. Antara kebutuhan saya dengan punya Bu Elpa misalnya beda. Bu Dewi dengan Bu ini kebutuhannya tidaklah sama, apalagi murid kita. Ya, perlakuan terhadap murid tidak boleh sama. Bahkan kalau bahasanya ada nanti ya kita bahas diferensiasi, pengelompokan. Seperti kata Bu ini kemarin, dikelompokkan. Baik, semua orang melihat hal sama, tidak semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, ini tadi ke stimulus respon itu kebalikan dari teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, tidak sama. Baik, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ini yang dibahas kemarin. Setiap perilaku, entah dia positif, entah negatif, pasti ada tujuan. Tapi yang diharapkan tentunya adalah tujuan dari dalam intrinsik tadi, jangan dari luar. Itu tadi yang saya bilang tadi, entah dia hukuman, entah dia penghargaan, itu ekstrinsik. Misalnya Bapak Ibu kita datang pagi-pagi karena takut dimarahi kepala sekolah, itu sebuah apa ya? Sebuah dorongan sebenarnya. Ya, dorongan dari luar, bukan kesadaran. Ya, mungkin kita perlu perbaiki, termasuk saya sendiri perlu perbaiki itu. Baik, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang gini. Maksudnya win-win solution. Artinya semua orang diuntungkan. Jangan hanya satu orang saja yang diuntungkan, nggak peduli dengan yang lain, nggak boleh. Ya, harus kita dengarkan dulu alasan-alasan seorang anak, baru cari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak antara kita dan anak tersebut. Baik Bapak Ibu, saya praktekin seperti ini. Di tangan Bu Sasrita ya, mereka. Di tangan Bu Sasrita sekarang ada sesuatu yang sangat berharga. Misalnya adalah apa yang Pak Bu Sasrita berharga? Berharga banget. HP. Baik, yang lebih berharga lagi dari HP. Uang, baik. Uang Bu Sasrita, di Bu Sasrita itu ada uang misalnya 1 juta ya. 1 juta. Hanya itulah uangnya Bu Sasrita. Bu Sasrita bagaimana cara mempertahankan uang itu supaya jangan sampai jatuh ke orang lain, dan Bu Nurwaisi serta Bu Cucu berusaha untuk membujuk Bu Yunita agar uang tersebut dikasihkan. Kira-kira bisa nggak? Mau nggak Bu ngasihnya? Bu Sasrita kira-kira mau nggak ngasih ke mereka berdua uang itu tadi? Hanya uang itu aja? Kalau kita mau ngasih ke orang, ke Bu Nur ini, dia harus ada ada menyumbangkan tenaganya. Ya baik. Baik. Ada sejumlah tenaga ya. Harus ada ide apa? Timbal balik. Baik. Sekarang gini. Coba gimana caranya supaya uang ini dikasihkan ke Ibu berdua? Gimana caranya? Coba rayu dulu. Bu Sasrita ini. Rayu atau bagaimana terserah, paksa boleh. Baik, nggak berhasil gitu. Kira-kira lebih banyak ya? Oh boleh ya. Dia butuh dari darurat karena kebutuhan yang gantung. Baik, tapi tadi waktu ngasihkannya kan tergantung dari ibu. Tidak bisa dari meskipun bujukan dari orang lain, tapi dari hati. Kalau memang nggak berkasih, memang nggak ada kasih.
Nah, seperti itu. Artinya ada dorongan dari dalam intrinsik tadi. Baik Bapak Ibu. Terima kasih Bu Sasita dan teman-teman lain. Lanjut Bu. Baik, dalam disiplin positif, ya budaya positif kita dipanai menjadi suatu yang dilakukan seorang untuk orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah ini, selama ini kita di sekolah ini tentunya punya apa ya? Punya aturan, ya, punya aturan kepada guru, kepada murid. Dulu pernah ditempelkan di di kelas-kelas itu, dikatakan kepala sekolah tidak salah. Peraturan, misalnya dulu saya ingat dulu, tidak boleh berambut panjang. Dan untuk laki-laki maksudnya ya, tidak boleh berkuku panjang, tidak boleh membawa HP. Itu sebuah peraturan. Peraturan ini biasanya dibuat sepihak. Ya Bapak Ibu ya, dibuat sepihak. Artinya oleh seseorang atau lembaga. Dipaksakan sifatnya memaksa. Anak murid mau tidak mau harus ikut. Nah sekarang nanti ya kita bicara nanti bukan lagi seperti itu. Nanti akan dibuat sebuah keyakinan. Memberikan penawaran apa sih yang kita butuhkan untuk sekolah ini. Betul kata Bu Dewi kemarin, waktu kami CGP ini setiap mau mulai entah dia rukul, entah dia elaborasi, ada nggak keyakinan kelas yang mau kita rubah kata ininya. Karena pertama dulu kita buat dulu keyakinan kelas. Ada nggak yang mau kita tambahkan atau kita rubah kata tutor atau instruktur kami atau fasilitator kami. Seperti itu. Jadi kita sendiri pun diberikan keyakinan, bukan peraturan. Misalnya kata Bu fasilitator, pokoknya semua harus on kamera, enggak gitu. Ditawarkan dulu, harus gimana nih? Semuanya boleh mengeluarkan pendapat, tapi kalau mau mengeluarkan pendapat, resen dulu. Nggak harus diginikan Pak fasilitator. Resen dulu baru mengeluarkan pendapat. Artinya ditawarkan dulu kepada kami. Ya sepama seperti anak murid, kita nantinya meskipun saya lihat kayaknya keyakinan kelasnya sudah mulai berantakan lagi ya. Tapi ya berjalan tapi besar lagi nih. Ya tapi mungkin nanti kita insya Allah kedepannya kita perbaiki lagi. Ini pas sebenarnya momennya adalah saling mengingatkan. Baik Bu. Dalam budaya menurut Ian Dawson ya, dalam Introducing School Discipline 2001 disiplin yang berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang berarti belajar, yang bermakna mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya Diana Dawson menemukan bahwa dengan menaikkan nilai-nilai kebencian yang ini serang maka motivasi intrinsik akan terbangun. Nah ini tadi semuanya adalah awalnya dari motivasi intrinsik ya, dari dalam. Dari dalam itu artinya kesadaran masing-masing. Bukan karena hukuman atau sebuah paksaan. Lanjut Bu. Baik. Disiplin sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ini tadi. Ya. Mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Semua kata Bapak Kepala Sekolah tadi pesannya mulai dari kita dulu, selanjutnya ke murid-murid. Pisau bermata dua, saya ini kan tadi. Simak. Baik. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Artinya tidak memandang bahasa, tidak memandang suku, bangsa, agama, semuanya sama. Artinya universal secara keseluruhan. Setiap perilaku, perbuatan memiliki tujuan. Pasti, itu tadi. Setiap yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Pasti punya tujuan, tak mungkin enggak. Baik, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Iya ini ya, profil pelajar Pancasila ini yang 6 elemen tadi, yang tujuannya sudah dijabarkan tadi. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis.
Baik Bapak Ibu, tegang semua kayaknya. Kita breaking dulu deh. Ya, baik. Bangun dulu Bapak Ibu, mohon izin ya, kita breaking dulu. Kayaknya tegang-tegang. Hah? Bakar ya? Gimana caranya? Kita tutup kaleng ya. Gini, saya ini nggak sabar kalau ini. Kita berdiri semua tengah-tengah, tapi agak lebar ya. Silau, men. Oke, saya tutup. Oke, gini ya. Oke, sini Bu, Nurilas sama ini. Permainannya tembak koboi. Ya, tembak koboi. Kalau saya tembak gini, kasih ekspresi dulu kalau orang tembak gimana. Contoh. Dor. Kayak gitu ya. Nah gini. Dor. Gitu ya. Baik, kaget. Baik gini. Kalau saya tembak dor Bu Yunita, antara Bu Yunita adalah Bu Dewi dan Bu Yeni. Bu Yeni langsung sebut Dewi gitu. Bu Dewi, cepet-cepetan. Oke? Siapa yang ini jongkok nanti ya. Ini diam, itu diam aja apa-apa. Jongkok nanti. Oke. Baik, ya kita contohkan ya. Kasih ekspresi kalau saya kasih tembak dor. Dor. Ayo, dua ini berarti. Bilang sebut namanya dia. Siapa yang kalah yang belakangan nyebutnya kalah. Duduk ya. Ya, oke. Yang kalah duduk. Koboi. Nah, bisa belum? Nyambung belum? Siap. Tes lagi. Dor. Itu ya. Oke, siap. Oke. Deal. Oke. Nyambung ya? Baik. Kelihatan nih respon sama ininya. Dor. Oke, berilas dulu. Oke, enggak apa-apa berilas. Berilas dulu. Gitu, jangan ini. Koboi. Iya, koboi. Dor. Iya, posisi kita dulu ya. Terus salah. Koboi, dor. Siapa yang duluan? Saya bingung. Hah? Ulang sama kayaknya. Iya. Baik, koboi, dor. Baik. Ayo. Koboi, dor. Siapa tadi yang duluan? Oke. Aku dia kalah, baik. Koboi, dor. Teman udah lama kenal. Udah lama kenal padahal ya. Baik. Tembak koboi. Bener. Tembak. Koboi. Ya bingung. Ya kan antara. Ayo. Bisa. Enggak, belum tentu. Bisa tembak kamu. Iya, kan masih pegang ini sama lingkaran. Siap, biar saya. Koboi kan saya. Kok saya diatur-atur ya? Orang saya mau koboi. Makanya hadap saya. Koboi, dor. Duduk ini. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk orang ini, hebat. Responnya bagus. Baik. Iya, udah kenal aja bingung ya. Baik. Belum kenal. Oh, ini udah kenal aja masih bingung. Baik, terima kasih teman-teman. Baik, mudah-mudahan kita masih fokus ya. Fokus baik.
Selanjutnya Bu Dewi. Terima kasih teman-teman semua. Masih yang tadi ya. Nilai kebajikan universal. Ini secara keseluruhan adanya toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini sebenarnya sudah kita terapkan semua hampir di sekolah kita ini. Toleransi, kita toleransi pasti, ya, saling menghargai perbedaan antara baik dari agama, dari suku maupun bahasa atau ras, ya. Tidak ada yang rasis, ya. Kita semua bertoleransi, artinya saling menghormati. Adanya rasa hormat, iya betul, pasti. Dengan adanya toleransi juga adanya pasti timbulnya rasa hormat, saling menghormati. Tidak ada kita yang insya Allah menjelek-jelekkan sesama atau baik dari guru maupun murid. Integritas, apa integritas? Apa sih integritas? Integritas itu sama, artinya antara omongan sama perilakunya, ya, sama. Ya, antara omongannya, kata-kata yang diucapkannya dengan perilaku. Bukan munafik artinya, ya. Baik, mandiri artinya mampu melakukan tugasnya secara perorangan, tidak bergantung dengan orang lain. Menghargai, tentu saja kita saling menghargai, ya, saling menghargai pendapat maupun perbedaan. Antusias artinya kalau ada seperti ini, kegiatan-kegiatan seperti ini, oh kita senang nih, seperti ini saja, ya. Kita seperti ini, kalian bapak-bapak, ibu, teman-teman semuanya kok kayaknya mau semua, artinya antusias, ya. Kita semua seperti itu. Empati, berarti ada rasanya empati nih, perasaan dari dalam ini saling mendukung. Tenggang rasa, betul kata Bu Dewi, tenggang rasa, saling mendukung, tenggang rasa, empati. Keingintahuan, tentu saja keingintahuan kita besar. Contohnya kita contohkan adalah dari kegiatan ini tadi, kita semua mau aktif karena kita ingin tahu sih apa sih yang disampaikan oleh Pak Ahmad dan Bu Dewi dan teman-teman yang lain. Kreativitas, nah ini kreativitas, kata Pak KS kemarin apa? Kreatif ya? Kreatif, ya, kreatif atau kreativitas. Nah, ini kreativitas tanpa batas. Kerjasama tentu saja, ya, kerjasama atau kolaborasi antara teman-teman ini sudah sangat baik. Selanjutnya adalah percaya diri, jelas pasti percaya diri dan punya komitmen antara apa yang diucapkan atau yang disepakati. Nah ini modal besarnya, ya, Bapak Ibu semua, nilai-nilai Universitas Bajikan Universal yang kita harapkan dari anak-anak kita atau peserta didik kita nantinya. Menurut KHD, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah ini susah betul memang, ya, merdeka itu. Yang jelasnya kalau merintah orang mungkin bisa, ya, tapi kita taat perintah itu yang sah. Atau kita merintah diri sendiri itu lebih salah lagi. Yang termasuk mungkin ke pribadi saya, ya, pribadi saya pun seperti itu. Ini Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka. Lanjut Bu. Nah baik, dari tabel ini, Bapak Ibu perhatikan tabel ini ada dua pilihan, hukuman atau konsekuensi. Nanti saya minta pendapatnya, dibaca. Nomor 1, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi. Bu Sita, pendapatnya apa? Bu Sita dulu ya. Baik. Bu Sita. Oke, benar. Ini termasuk sebuah hukuman. Kalau mencatat 100 kali itu banyak ya. Kasihan murid. Betul. Ya betul. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah, Bu Elpa, ini hukuman atau? Yang ini, baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Baik, hukuman tepat sekali. Nanti ya kita ininya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini untuk COVID ya. Ini apa Bu? Iya ini sih.
Oh baik. Yang hukumannya karena dia sepihak menyuruh murid itu push up, dan konsekuensinya di situ ada, karena di zaman COVID itu konsekuensi semua harus memakai Masker. Baik. Terima kasih. Benar, memang ada konsekuensinya. Tapi dari kata-kata ini murid diminta untuk push up. Push up itu hukuman ya, karena berat ya, berat fisik ya. 15 kali juga. Kayak juga belum tentu kuat. Ya, baik. Menggantikan kertas tunggal setengah yang coret-coret. Ini Ibu Yunita. Konsekuensi. Baik. Nanti kita lihat ya hasilnya. Bersihkan tumpahin air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bu Cucu. Konsekuensi baik. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Bu Nurilas. Hukuman. Baik. Lari minggu 8 basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. PJOK nih, Bu Mary. Konsekuensi. Kita lihat, Bu Mary, Bu, jawabannya. Baik. Benar semua jawabannya. Keren-keren Ibu-ibu ini. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Hebat. Semuanya benar. Dari jawaban-jawaban tadi, semuanya benar. Ini contohnya sebuah hukuman dan sebuah konsekuensi. Nah, jadi kalau hukuman ini sebisa mungkin kita hindari. Jangan ada lagi hukuman yang diberikan kepada siswa. Kalau saya dulu kata kepala sekolah saya, maaf ya, waktu masih di kanan boleh Pak hukuman, tapi yang mendidik. Contohnya apa Pak? Contohnya mengutin sampah di lapangan. Nah, dulu gitu ya, belum ada keluar ini ya, boleh katanya. Oh ya, boleh saya terapkan. Kalau bersihin di WC Pak gimana? Ya boleh juga katanya, kan ada dampaknya. WC jadi bersih, kayak gitu ya. Tapi sekarang tidak lagi ya. Sebuah hukuman, Bapak Ibu sekali lagi, jangan sampai ada lagi, baik dia berupa verbal maupun berupa fisik. Jangan. Sambil minum Bapak Ibu, makan kuenya. Baik, terus. Nah ini hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini paling tepat, restitusi. Pertama, hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau verbal. Ini yang saya katakan tadi, hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya dia terlambat. Sini kamu. Pusap 10 kali. Gurunya aja belum tentu sanggup 10 kali pusap. Termasuk saya. Nah, gitu. Atau kata Ibu Sesita, lari itu keliling lapangan 15 kali, 2 kali aja Ibu Sesitanya udah loyo nih. Anaknya 15 kali. Baik, sekali lagi kita fokuskan Bapak Ibu ya. Murid itu, anak-anak itu, termasuk anak saya dan anak-anak Bapak Ibu, adalah hal yang paling istimewa dari orang tuanya. Benar nggak? Benar nggak? Ya, pasti. Murid itu adalah hal yang paling istimewa, sesuatu yang paling istimewa dari orang tuanya. Semuanya pasti untuk si murid itu atau anaknya. Jadi bagaimana sih kita mendapat yang istimewa? Tentunya juga harus cara yang istimewa. Ya, jangan sampai yang istimewa di orang tuanya kita perlakukan tidak manusiawi. Beda. Ya, baik. Murid tidak tahu apa yang terjadi. Bersifat satu arah, yaitu dari gurunya atau dari satu pihak, berupa hukuman fisik atau verbal. Verbal itu kata-kata ya. Omongan juga bisa jadi sebuah hukuman. Kamu goblok, itu bahasa itu. Kamu bodoh misalnya. Kamu ini kok jelek. Nah, saya tersinggung juga. Ya. Baik, Bapak Ibu seperti itu ya. Jangan. Iya. Padahal yang ngomongin juga jelek juga. Nah, kan gitu. Kok kamu bau ya? Padahal bau juga. Baik, konsekuensi rencana disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu mengontrol murid. Nah ini juga konsekuensi ini juga sebenarnya tidak bagus, tidak pas. Yang bagus adalah restitusi. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kita dengar dulu apa sih alasannya. Ini tugas kita, dengarkan dulu. Jangan tiba-tiba dikasih konsekuensi. Dengarkan dulu curhatnya. Apa alasannya? Nah, baik, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi permasalahan tanpa paksaan ini. Kolaborasi atau kerjasama. Murid ini diajarin caranya untuk mencari solusi. Nanti terbawa-bawa nih pasti sampai di rumah, sampai nanti dia mungkin dewasa, berkeluarga dan sebagainya. Ya, ini perbedaannya. Yang benar, yang paling bagus di sini adalah restitusi. Yang paling dihindari ini
saya silang hukumannya. Jangan. Ini tadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Boleh saya tanya nggak Bapak Ibu? Pertanyaan satu. Kalau di kepolisian, di kemiliteran, paham kan? Atau tentara ya, ABRI. Yang mereka terapkan itu kalau mereka melakukan kesalahan hukuman apa? Apa sih? Hukuman. Efektif nggak? Kalau menurut saya efektif. Efektif banget ya malahannya. Ya, karena memang kenapa kita nggak bisa terapkan itu? Karena kita bukan militer ya. Tapi efektif nggak? Efektif. Buat jerah kan? Iya. Agak jerah. Baik, oke lah. Anak sekolah ada nggak sih mereka? Anak sekolah tentara itu ada kayaknya. Yang kelautan, sekolah kelautan beneran? Iya. Di sekolah kelautan kan SMA ya tingkatnya. Mereka terapkan itu. Efektif nggak? Takut betul, taat betul sama perintah. Karena tapi apa? Dipaksa. Ya, untuk anak kita, anak-anak murid kita ini belum pas sebetulnya. Boleh dilakukan itu. Tapi nanti untuk kita guru pun bisa sebenarnya dipaksa. Ya, sebuah paksaan akan nantinya menimbulkan sebuah kebiasaan. Kayak sholat, ya. Berarti nggak sholat. Dipaksa sama orang tua, kalau nggak dipukul. Akhirnya kan terbiasa. Sampai terbiasa. Nah, seperti itu, ya. Ya sebenarnya saya apa ya? Kalau untuk anak SD, SMP maupun SMA mungkin tidak pas hukuman. Tapi setelah di atas itu hukuman boleh. Karena apa ya? Di batasan agama juga kalau hukuman itu boleh diberikan 10 tahun. Artinya ada batas, ambang batasnya. Batas dulu. 10 tahun boleh baru diterapkan pukul katanya. Betul nggak? Kalau 10 tahun nggak lakukan pukul. Itu kan perintahnya. Jadi gitu juga. Boleh hukuman terapkan kalau di sekolah, tapi nanti setelah mereka lulus jadi mahasiswa, boleh sebenarnya. Kalau menurut pendapat saya ya, ini pendapat saya pribadi, tapi entah masing-masing. Kenapa? Karena menurut saya kalau dia sudah dewasa, artinya sudah bisa berpikir mana sih yang benar, mana sih baik, mana yang tidak baik. Ada konsekuensi dari sebuah perilaku baik, gitu. Ciri-ciri restitusi ya, satu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nama diri adalah ciri yang paling baik. Saya ini kalau baca belepotan, karena cepat. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini tadi. Kalau dia dipanggil ke depan, benar kata Abu Sidil ya, dipanggil ke depan, terus dinasihati di depan teman-temannya, waktu kembali ke kelompoknya atau teman-teman kelasnya, pasti dia merasa malu. Jangan berarti. Jadi sekarang ini kita hindari, termasuk saya ya. Sekarang hindari, kita panggil ke depan, di depan teman-teman, artinya menasihatinya jangan di depan teman-teman, jangan di depan rame, benar. Sama kita juga ya, kalau dinasihatin pada sekolah depan rame, selesai muka kita, kalau mana. Iya enggak? Ya santai aja, benar. Ya. Nah, ya baik. Identitas gagal. Hukuman ini pasti nanti di sini. Identitasnya, muaranya akan gagal. Disiplin akan sukses. Konsekuensi restitusi. Konsekuensi masih bisa dimaklumi, restitusi ini yang paling baik. Tapi kalau hukuman sekali lagi pasti dia muaranya telah gagal. Perilaku pasif agresif meningkat. Malah ini tadi semakin menjadi-jadi. Sistem tidak akan berjalan bila tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Itu tadi kalau dia tidak ada kesadaran dari diri pribadi dari dalam, ya udah. Kalau selesai dari sekolah ini bebas ya. Kecuali kalau selama-lamanya ada hukuman dari rumah maupun sekolah. Tekan kau sana ikut gila ujungnya ya.
Penguat stres. Penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Mengumpulkan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dan jangka waktu yang panjang. Konsekuensi dan institusi masih bisa dimaklumi. Tapi yang paling baik, nih, institusi. Ini saya silang lagi. Hukuman. Baik. Terima kasih. Lanjut, Bu. Lanjut terus, Bu. Baik, motivasi perilaku manusia. Nih, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau akan saya dapatkan apabila saya melakukannya apa yang saya dapat gitu. Itu tadi, ya. Reward tadi. Hah? Oke, baik. Hilang ya. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu, ya. Untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini motivasi eksternal, ini motivasi internal. Ini yang diharapkan. Ya. Terus, Bu. Kebutuhan dasar manusia. Baik, kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, sudah saya bahas tadi, tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Baik, ini kebutuhan dasar manusia. Ada motivasi dari apa? Dari dalam. Apa sih yang kita inginkan? Lanjutkan, Bu. Kenapa sih? Mau ini lagi? Mau apa namanya? Kita mau lanjut dulu? Apa mau estetik dulu? Oh, materi dulu, baik. Estetiknya nanti ya. Ada satu lagi. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu perlu bertahan hidup. Nih, contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kebutuhan primer, kata bahasa dulu ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Benar, ini rasa diterima diperlukan berbagi, kerjasama, menjadi bagian. Menjadi bagian dari kelompok. Ya, ini selanjutnya penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Tawa dulu kita. Ya. Lagi dong, tertawa. Susahnya ketawa aja. Tadi waktu game ketawa. Game kita ice breaking. Gini biar ketawa. Ice breakingnya gini, pasangan-pasangan. Bu Nurilas pasangannya Bu Mary, Bu Nurwesi pasangan Bu Lenda. Bu ini Bu ini dua. Gini cara mainnya. Tangannya di tangan belakang. Nah, tangannya temannya belakang juga. Terusnya ibu guru kelas apa guru mata pelajaran? Ada campuran ya? Campurannya. Pernah belajar matematika enggak? Pernah. Jadi gini, pernah belajar kalian enggak? Pernah. Biar mikir dikit ya, biar tahu. Gini, tangannya simpan gini. Terusnya asungkan ke temannya. 2 misalnya. Bu Lenda berapa? 2 dikalikan dengan penyedia. Berapa jadinya jumlahnya? 5 kali, yang paling banyak menjawab benar, menang. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Baik, saya contohin. Saya contohin nih, ya, saya tangannya Bu. 1, 2, 3, 4. Menang saya 1 nih. 2 kali 2, 4. Cepet-cepetan ya, yang benar. Ya, kan berdua, kamu berdua yang hitung. Kan teman yang hitung berapa? Jujur ya. Kita 2, tangannya tuh 2, 3, 6. Iya 2 kali 3 6, menang saya 1, gitu ya. 5 kali ya, siap. Ya, 3, 2, mulai. Up. 1, poin 1. Poin berapa? Oke, 1, oke. 5 kali.
5 kali aja. Siap. Oke. Berapa kali? Nggak apa-apa. Dan 5 kali? 4 kali ya. Ya, saya lagi. Berapa kali? Udah baru 4 kali kan? 5 kali semuanya. Siapa yang menang? Oh, ini menang. Ini menang. Udah berapa kali? 3. Punya berapa? 3-1 berarti. Udah menang udah. Udah gak kejar lagi nih udah. Pasti 3-1. Udah menang. 2 kali 2 6 ya? 4. Saya yang salah apa ya? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kalau gini kan tertawa. Nah, ini bagus. Gamenya untuk anak-anak nanti. Baik, Bapak Ibu modifikasi. Kalau mau lebih susah lagi bagi 2 bagi 3 katanya. Bingung gurunya. Apa nih? Oke, jadi silakan dimodifikasi ya. Yang mudah tambah kurang. Tambah kurang kali boleh. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu Dewi, 5 posisi kontrol manusia adalah sebagai penghukum, ini guru ya, posisi guru, posisi kontrol guru, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ada tadi yang terlambat hadir di sekolah, penghukum, nada suara tinggi, ini ciri-cirinya, nadanya suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari telunjuk menunjuk menghardik. Ya ini penghukum, ini ciri khasnya. Matanya melotot, ya, matanya melotot, jari nunjuk pula nak. Ya. Kamui. Nangon niku jiklas, bahasa ininya keluar ya. Ini pasti kalau jadi murid merasa apa dia? Merasa tertekan, merasa apa lagi? Ngalu pasti ya. Merasa apa lagi? Ada kecewa mungkin. Ya, jangan sekali lagi mungkin murid marah mendendam. Ini pasti kalau dimarahin kita dimarahin itu tadi depan teman-teman depan kepala sekolah kita, wih pada sekolah aja lawa kayak gitu. Jangan ya. Hukuman ini ciri-cirinya ya. Lanjut Bu. Ini yang kita hindari tadi, sebuah hukuman. Teman, nada suaranya lemah biasanya seperti itu, lembut, ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Guru boleh nggak jadi teman anak-anak? Boleh, ya. Tapi untuk menyelesaikan masalah, jangan ya tidak efektif, benar tidak efektif. Yang benar nanti ya sebagai manajer. Tapi ingat, guru juga boleh jadi teman. Ajak tos, ya, tanyain kabarnya, senyum, boleh. Kata Bu Nur Waisi kemarin di gerbang. Udah sarapan dulu, manis-manis ya. Ya, baik. Terus pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Guru, adui, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi harus dilakukan? Sudah terlambat, paham Pak. Saya harus tinggal tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mendapatkan tugas ketinggalan saya. Ya benar, ini juga nggak merasa membuat murid tidak nyaman. Ya, konsekuensi ini akan membuat murid merasa tidak nyaman. Oke. Membuat rasa bersalah. Nah ini juga hampir sama seperti dengan hukuman ini. Membuat murid itu merasa bersalah. Oh kamu nggak kasihan sama itu. Udah jelasin capek-capek, main-main. Ya, ini juga kita akui sebagai guru, ini pernah kita lakukan. Nah, sekarang pendekatan-pendekatan ini coba kita hindari, ya, kita coba tiadakan lagi. Lanjut, Bu Dewi. Oh, manajer. Nih, nada suara turus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Jadi kalau ibu bapak sebagai manajer, ini cirinya. Ya,
nadanya suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekati murid. Dan tentunya adalah mencari solusi. Dengarkan. Saya bilang tadi, dengarkan apa sih masalah mereka, kenapa dulu, tanya dulu kenapa, ya. Nah, terus setelah itu kalau sudah kita buat konsep keyakinan kelas kita, keyakinan kelas apa sih kira-kira yang kamu langgar, seperti itu. Ya, seorang manajer itu adalah seorang pemimpin, bukan bos, bukan perintah. Memimpin. Artinya mendorong supaya semuanya win-win solution tadi. Semuanya mendapatkan hasil yang menang-menang, manfaatnya. Anaknya tidak tertekan atau anak kita tidak tertekan, dan ada solusi terbaik untuk dia. Tidak timbul dendam. Baik, lanjut Bu. Contoh lain penerapan 5 porsi wakil guru. Murid tidak mengerjakan tugas dengan guru. Penghukum berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Ini pernah nggak kita ibu alami itu? Ibu alami waktu SD? Oh iya, saya juga alami ini. Gini dulu tempel gini. Ini hukuman Bapak Ibu, jangan ya. Ya. Dipukul juga ya. Rasanya apa? Rasanya apa kira-kira? Nyaman nggak? Sakit dan tidak nyaman. Ya, kecewa. Ada waktu pernah dulu buat pengalaman negatif dulu ya kita. Pengalaman sedih. Banyak yang cerita. Saya dulu disuruh keliling lapangan. Banyak cerita sedihnya. Ya, tapi tetap meskipun kita sedih dengan perlakuan guru kita waktu itu, kita tetap terima kasih. Alhamdulillah kita sampai sekarang sukses, punya banyak manfaatnya, banyak manfaat yang kita peroleh. Karena yakin seorang guru tidak akan membenci anaknya, atau seorang orang tua tidak akan mungkin membenci anaknya. Anak-anak ini kita di sekolah ini kita anggap sebagai anak kita sendiri, ya, murid kita sebagai anak kita sendiri. Tidak mungkin kita kasih hukuman pada orang yang kita sayangi atau istimewa. Oke, ini contoh-contohnya ya, Bapak Ibu. Sekian kali Ibu sudah mengingatkan kamu orang yang kamu senang ya melihat Ibu terus melakukan seperti ini, kamu merasa bersalah. Saya contohkan tadi, kamu nggak kasihan sama Ibu, kamu nggak kasihan sama Bapak, kamu nggak kasihan sama Ibu di rumah, udah capek-capek nyekolahin kamu, gitu. Itu juga membuat rasa bersalah. Kata-kata itu kalau kita pernah ucapkan, ya kita hindari untuk sekarang ini. Pemantau ini artinya dia memang mau menyelesaikan, ya. Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya, sekarang selesaikan dan sudah kumpulkan. Ini juga kurang pas. Tapi teman ini tadi manajer, inilah yang paling tepat. Manajer, apa kamu tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang kamu akan lakukan untuk menyelesaikannya. Ditawarkan, dia maunya bagaimana menyelesaikannya. Ya, Bapak Ibu ya, kita sebagai seorang guru berdirilah sebagai seorang manajer. Boleh sebagai teman, boleh sebagai pemantau. Tapi kalau untuk menyelesaikan masalah, pilihlah sebagai seorang manajer. Kalau di seperti biasa boleh teman. Terus tanyakan kesulitannya. Karena anak-anak kecil ini, ya, karena sesuatu itu sekali lagi anak-anak yang mempunyai perilaku buruk atau punya perilaku yang tidak pas, pasti mereka punya alasan. Itu yang kita inikan, itu yang kita harus tanamkan, punya alasannya. Nah, ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini sudah pernah kita buat, ya. Insya Allah masih ada pun di kelas-kelas kita. Ini ya, kalau tidak salah nih, kesepakatan kelas. Nah, ini nih, disiplin. Ya, bersifat universal kata-katanya. Disiplin banyak ya. Disiplin, tertib. Nih, nggak baca lagi ya. Ini kalau kamu datang terlambat, apa yang kira-kira tidak kamu langgar di sini? Disiplin Bu, ya berarti tahu nih. Kalau disiplin, gimana sih cara menyelesaikannya? Apa yang terjadi? Saya cerita sama Ibu. Kayak kemarin ada yang mau berkelahi di kelas 5C, ini kan restitusi saya. Dia diejek sama temennya, orang tuanya diejek, terus dia marah, terus ngajak berantem. Dan saya coba, awalnya adalah saya tanyakan dulu, bisa ceritakan apa yang terjadi?
bener ya, Ata kamu berkelahi sama si Zaki kemarin? Iya Pak, hampir berkelahi tapi nggak berkelahi Pak. Bisa cerita apa yang terjadi? Tawarkan dulu, apa dia cerita dulu. Ya, apa sih validasi? Apa kemarin Bu? Bu, itu sudah masuk dari segitiga restitusi. Terus Bu, keyakinan sekolah. Persilakan para sekolah atau murid sekolah kelas untuk bersirak pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah tersebut. Mencatat semua masukan, susunlah keyakinan sebagai proses bentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif atau menjadi positif. Contoh, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Jangan ada larangan, tapi ya apa? Bukan perintah ya. Kalau jangan berlari di kelas atau koridor, itu perintah lu. Kalimat perintah, jangan. Jadi ini berjalanlah di kelas atau koridor. Kalimat seru, ya. Nah, ini cara-cara menyusun sebuah keyakinan kelas. Ya, ini sebenarnya sekali lagi sudah diajarkan, sudah dikasih tahu sama Bu Siti, Bu Jujun, Bu Dianingsih, Bu Dewi kemarin. Nah itu, ya. Contoh keyakinan kelas, satu komitmen kebersihan kelas, tanggung jawab, saling menghargai, saling menghormati, segitiga restitusi. Nah ini yang saya anggap tadi. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini dulu ya, sini ya. Validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Maaf, salah saya. Ya, maaf. Menstabilkan identitas dulu Bu ya. Validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Ini salah. Nih, yang paling dasarnya pertama tadi menstabilkan identitas. Bisa ceritakan apa yang terjadi seperti itu. Oh, kamu wajar kamu buat seperti itu, ya. Kalau bapak jadi kamu, pasti bapak bisa lebih marah dari seperti itu lakukannya. Itu validasi tindakan. Nah, keyakinan kelas apa yang kira-kira kamu sudah langgar dan apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya? Nah, seperti itu. Itu sudah keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah itu, kesalahan adalah sebuah proses dari pembelajaran. Salah berulang kali saya dengar ini, salah nggak apa-apa, artinya kita sudah pernah melakukan. Wajar. Jangan takut salah, ya, jangan takut salah, karena salah atau sebuah kesalahan adalah proses dari pembelajaran. Sering saya katakan ini. Ini kamu pasti punya alasan. Iya, mereka saya katakan tadi, anak-anak ini pastinya punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Kenapa dia melakukan itu? Pasti. Contohnya bisa jadi adalah kurang perhatian dari kita sendiri dulu, dari gurunya, mungkin kurang perhatian dari kakaknya, kurang perhatian dari orang tuanya, kurang perhatian dari temannya, tidak dianggap temannya banyak. Ya, punya alasan. Ini padahal kamu bisa melakukan yang lebih benar itu. Iya. Ya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Saya bilang kemarin, wajar, saya pun akan marah kalau orang tua saya diejek, kan gitu. Artinya kamu melindungi nama orang tuamu. Pasti orang tuamu, orang yang kamu sayangkan, iya Pak, mereka sangat berharga bagi saya. Terenyuh saya. Nah, seperti itu ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini keyakinannya. Baik. Nah ini ini olahraga ya. Saya, Bu Elva dan Pak Ari. Ini saya kasih slide show ini, gambar ini supaya tahu. Pak Yosef duluan ada di sini. Tapi sudah ini. Baik Bapak Ibu, dari penjabaran saya mungkin terlalu cepat, terlalu ini. Tadi ada pertanyaan kira-kira? Ada pendapat? Boleh? Atau pertanyaan? Kalau bisa saya jawab. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali ya, seperti yang sudah dipaparkan Bapak Ahmad Sumartono tadi mengenai sebuah penghargaan. Ya, penghargaan itu terkadang memang membuat anak kita menjadi semangat ya. Tetapi bisa jadi penghargaan itu tadi seperti yang Bapak Ahmad Sumartono itu menjadi sebuah hukuman. Hukumannya
jika misalkan ini dalam suatu pembelajaran di kelas, kita akan mengadakan ulangan harian misalkan. Ya. Nah, sewaktu kita akan mengadakan ulangan harian, kita menjanjikan kepada anak-anak, siapa nanti yang nilainya paling besar, ibu kasih coklat, misalkan dapat silver queen, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi dari ucapan kita itu, maka tumbuh di dalam hati anak itu, saya harus belajar karena besok saya dapat coklat, gitu ya. Jadi semangat anak itu betul-betul tumbuh, tetapi hanya karena ingin imbalan. Nah, pada suatu hari kita mengadakan ulangan lagi, dan saat itu kita tidak menjanjikan imbalan, maka anak-anak akan merasa dirinya tidak bersemangat. Nah, jadi intinya itu tadi ya, benar-benar penghargaan itu bisa menjadi sebuah hukuman yang sangat merusak motivasi. Pemikiran anak. Jadi tidak timbul dari dalam diri sendiri, akan tetapi itu karena ada dorongan dari luar. Ya, menurut saya hanya itu. Betul sekali ya, aman itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua guru-guru. Yang mungkin saya juga selama ini salah. Terkadang saya juga melakukan hal yang sama, memberi semangat kepada anak dengan memberikan sesuatu penghargaan hadiah ya, yang pada akhirnya kami bisa tahu bahwa itu adalah akan menimbulkan atau merugikan anak sendiri ya. Baik, hanya itu Pak Ahmad. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali. Ada masukan tambahan dari Bu Dianingsih. Memang benar ya, penguatan ya, maksud penguatan sebuah penghargaan sekali reward tadi sekali lagi bisa berdampak buruk bagi anak-anak. Jadi bisa menjadi sebuah hukuman timbulnya ke depannya. Karena motivasinya bukan dari dalam atau intrinsik, dia motivasinya dari luar. Ini tapi boleh ya kita lakukan sekali-sekali untuk memberikan penghargaan, tapi bukan sebagai motivasi, menjanjikan sebuah motivasi, atau boleh bersifat kejutan. Kejutan. Nih, oh kamu juara satu, bukan juara satu ya? Kamu nilainya paling tinggi misalnya, ibu kasih ini hadiah ke kamu, boleh sih, tapi bukan dijanjikan di awalnya. Ya. Kalau berupa ucapan atau Mantap. boleh Boleh sekali. Pujian ya, sebuah pujian, kata-kata pujian, boleh. Artinya, tapi tadi kan ibu pas kasih pujian itu nggak dijanjikan. Nanti kalau kamu udah juara nilainya paling tinggi, saya kasih pujian, nggak gitu kan? Karena dia sifatnya spontan, itu boleh. Iya, meningkatkan motivasi. Alhamdulillah Bu, saya dipuji dari sama Musa Silika. Nilai agama saya 100. Katanya anak itu kepada orang tuanya. Ya boleh, apa-apa. Itu sebuah pujian. Bukan reward ya, bukan reward yang dijanjikan artinya. Tapi satu saya sering ke anak-anak itu kan kadang saya ngajar kelas tinggi, Mm-mm. saya sering memberikan pujian. Memberikan pujian ke menyebutkan anaknya, gitu, nama anaknya, ini contoh kalau saya ini Ahmad, dia akan contohnya Ahmad bagus, nilai paling tinggi. Itu gimana Pak? Baik. Menyebutkan namanya. Itu perbandingannya dia yang ngasih baik ya. Artinya dia, oh ini Ahmad nih, atau ini cucu nih paling bagus nih. Sebenarnya gini ya, itu boleh. Kalau menurut saya itu boleh. Mengapa? Karena itu sifatnya spontan, itu yang pertama. Artinya sifatnya spontan. Kedua, memberikan motivasi kepada anak tersebut, dan teman-temannya bukan tidak ada yang dijatuhkan sebenarnya. Ya, anak teman-temannya tidak dijatuhkan. Tapi kalau dikasih empel-empel, enggak kayak kalian ini yang lain. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau dia sebagai motivasi saja dan untuk teman-temannya, oh insya Allah saya bisa nih lewati si Bu Cucu besok, atau lewati si Ahmad besok, kan gitu, boleh. Asal jangan ada kata empel-empel merendahkan yang lain. Ya, jangan ada kata-kata, jangan kayak kalian ini yang lain ini masa 60. Itu nggak boleh. Itu berikan sebuah hukuman untuk yang lain.
silakan kasih penghargaan tapi tidak menjatuhkan orang lain. Oke, terima kasih Bu Sasinta. Ada lain? Tidak ada? Tidak ada lagi? Oh, baik. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu jabaran dari saya yang saya sampaikan. Ya mungkin penyampaian saya kurang pas atau kecepatan, tapi ini pembawaan saya, style saya. Ya, keunikan dari kita semua ini punya masing-masing. Ya, beda-beda. Seorang tidak bisa sama. Tadi seseorang pasti tidak sama dengan orang lain. Itu. Jadi kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Kalau ada yang lebih, saya juga mohon maaf. Artinya lebih dari pengucapan, lebih dari apa yang saya sampaikan. Saya juga minta maaf. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman untuk kedepannya, untuk masukan-masukan, boleh, saya terbuka, silakan. Boleh, silakan. Banyak, saya terbuka sekali diberikan masukan atau diberikan kritik, tidak masalah, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi untuk dukungannya, luar biasa. Semangat Bapak Ibu mengikuti ini sampai dengan selesai. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Allah SWT membalasnya sebagai sebuah kebaikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Sumartono. Sampailah kita pada acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Demikianlah acara pengimbasan budaya positif kita pada hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber dan seluruh peserta atas partisipasinya sehingga acara ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Saya sebagai moderator meminta maaf jika terdapat kesalahan yang saya lakukan selama diskusi berlangsung. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.